Chin Iro, apa kau belum periksa meridiannya? Meridian, kenapa harus diperiksa? Kulihat tulangnya istimewa, pasti potensinya luar biasa. Kalian bersekongkol menipuku. Kami tidak menipu. Dari awal, aku dan bocah ini tak bilang apa-apa. Kau terlalu percaya matamu sendiri dan percaya gosip itu. Kau menerimanya sebagai murid di depan seluruh kota Yuzhou. Sekarang mau ingat. Walah. 丢会asal bisa buka 8 meridianku dan masuk jalur bela diri. Aku rela bayar apapun di penjara yang kurang cuma Aku buka di 8 meridian. Satu hal lagi, dengan mantan pemimpin sekte Zhuko. 3 tahun lagi, muridku harus bertanding dengan muridnya. Kalau kalah kau mungkin tak sanggup tanggung akibatnya. Jangan selamatkan aku. 秦傲卓, sebaiknya kau kara-kara. Boka ini take punya prinsip. Dia benar-benar biar langsung di pertandingan. Bagaimana? 练体. Lengan dan kakinya kecil, takkan jadi apa-apa. Hanya satu kali. Paksa buka meridiannya. Kau mau bunuh dia. Pasti mati. Orang biasa tak bisa. Orang biasa nggak bisa. Tapi, dia mungkin bisa. Jangan lupa keluarga Li itu kaya raya. Banyak uang. Sakitnya pembuluh darah pecah. Gak semua orang bisa tahan. Coba dulu baru tahu. Ih? Mana anak itu? Jangan-jangan beneran tenggelam! Tolong! Gak usah report-report. Woi, ada apa ini? Dasar bocah, bikin kaget orang tua. Mau belajar? Boleh, sedikit pahit aku masih sanggup. Kamu siapkan ramuan besar. Aku akan tulis nama ramuan. Makin banyak makin bagus. Kira-kira berapa? Isi saja ruangan itu sampai penuh. Waffle. Bisa juga tidak usah siap. Kalau begitu 3 tahun lagi kau siap-siap dipukuli Huolinger. Bang Zhang, Bang Jin, kalian tahu mau ngapain? Nggak tahu. Ini obat di daftar ini. Berapa banyak? Adik bilang mau isi 1 ruangan. Wow! Ayah angkat. Biar aku yang urus. Soal uang, akan ku cari jalan. Yue sayang, kau tahu daftar ini butuh berapa uang? Tahu. Cuma uang. Mana ada yang lebih penting dari mimpi adik? Dasar kamu. Baiklah, urusan ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Sudah lama dengar nama pangeran ketiga hari ini, Be. Bertemu memang pantas terkenal, silakan Panjera. Pangeran ketiga terluka karena serangan. Sejak itu aku ingin menjenguk. Tapi takut mengganggu pemulihan pangeran, jadi baru datang hari ini. Semoga Panjera tidak keberatan. Saudara Li terlalu sopan. Saudara Li datang, aku sudah senang sekali. Saudara Muyao, apa rencanamu setelah sembuh langsung kembali ke kota? Tidak usah buru-buru. Karena sudah di sini, aku ingin melihat-lihat budaya dan adat kota Yuzhou. Nanti pasti akan merepotkan saudara Li. Sengge sopan, masa bisa dibilang repot? Pangeran ketiga mau tinggal, aku malah senang sekali. Terima kasih. Oh ya, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Di ibu kota aku sudah dengar soal parfum keluarga Li di Yuzhou. Pangeran ketiga soal ini. Aku harus pulang dulu bicara dengan ayah dan kakak. Mohon pangeran tunggu 1-2 hari. Pasti akan kuberi jawaban yang memuaskan. Aku tunggu kabar baik dari saudara Li di sini. Kurang ajar. Nah, kenapa kau? Biasanya kau tak pernah ke ruang belajar. Lagi berbahaya.
Apa kita punya urusan bisnis dengan aliansi dagang keluarga San di ibu kota dan bank swasta tersembunyi? Aliansi dagang dan bank swasta tersembunyi. Keluarga Sun sih hampir tidak ada hubungan. Kenapa? Di belakang mereka, Ijeng, ada istana. Istana. Pasti. Pangeran ketiga bilang sendiri. Pasti benar. Kalau begitu, agak rumit. Tak kusangka kamu istana. Sudah sejauh ini. Kakak jangan khawatir. Setiap masalah pasti ada untungnya. Pangeran ketiga kasih 3 pilihan. Biar mereka saling serang. Mana obat besarku? Sudah hampir siap, Dik. Tenang saja. Ayo, cari istrimu. Istriku! Maksudmu, Ci? Ya, aku tanya dia kapan mulai latihan. Aku mau jadi dewa pedang. Ayah, usul Dik bagus. Biar 3 pihak itu saling mengikat dan menghabiskan tenaga. Bisa. Kalau perlu, suruh Qingxi atur diam-diam. Tambah curiga mereka. Mana Zhang dan Qian? Di belakangmu. Bohong. Siapa yang percaya? Guru peri, kapan datang? Baru. Ada perlu? Obat besar sudah siap. Kapan aku mulai latihan? Sekarang. Cepat sekali. Obat sudah siap. Buka baju. Dewi guru ini. Ini kurang pantas. Pria dan wanita tak boleh bersentuhan. Mungkin Anda bisa minggir dulu? Banyak om. Sansu, Comprat. Masih bisa memaki. Berarti kau sehat-sehat saja. Tak akan mati. Kalau masih segini, kita ulangi sekali lagi. Tuan tenang, Tuan muda hanya kelelahan dan kesakitan hingga ipesan. Tak ada bahaya jiwa. Adikku, adikku. Adikku, kau sadar? Masih sakit? Sudah tidak sakit. Kak Yue, sudah larut. Kau istirahat saja. Tak usah buru-buru. Aku buatkan bubur biji teratai kesukaan. Kak Yue, Istirahatlah cepat, jangan berpikir macam-macam. Asal kau bahagia. Kakak pun bahagia. Adik jangan khawatir. Zai, ada apa? Pikiran adik lebih berat dari yang kita kira. Guru Perry, Ada apa? aku sudah siap bisa lanjut. Meridianmu belum pulih sepenuhnya. Yakin tubuhmu kuat? Yakin. Kalau begitu, ayo. Guru Perry, Ada apa? kau tidak mengajariku pedang? Bisakah kau berdiri? Bisa. Pedang. Apa itu? Raja dari 100 senjata. Salah, jawab lagi. Penguasa di antara S. Salah, jawab lagi. Pengetahuan. Alat pembunuh. Benar. Pedang adalah alat pembunuh. Jadi di balik setiap gerakan rumit, hanya ada satu tujuan. Mulai hari ini kau hanya perlu berlatih ayun, tebas, dan tusuk 1000 kali setiap hari. Siap. Pedang ini bernama King Shuang, bisa kupinjamkan sementara. Siap, terima kasih, Guru. Tapi setiap kultivator pedang pasti punya pedang sendiri. Jadi kau harus segera mencari satu pedang yang pena-pena milikmu. Kau benar-benar meminjamkan pedangmu padanya. Sepertinya, dia berbeda di matamu.
Kusangka kau secepat ini menerima. Dia keluar dari apotek sendiri, itu sudah cukup. Ayah angkat memanggil Qingji kembali. Ada urusan apa? Biar kakakmu yang bilang. Qingji, kamu sudah tahu pangeran ketiga datang ke kota Yuzhou Dia mau menyelidiki keluarga Li. dan ikut campur bisnis atas nama Aliansi Dagang San dari kota Besar. Dan juga bank rahasia. Itu pilihan yang dia berikan. No, don't! Kakak Zhao, apa yang harus kulakukan? Nanti aku akan ke kota Besar untuk urus kerja. Sama dengan 3 pihak ini. Aku ingin kau diam-diam. Kirim orang rusak hubungan mereka. Bisa? Bisa. Qingshi, urusan ini hanya boleh diurus orang suruhan. Kau jangan turun tangan sendiri. Baik. Ayah. Ayah, Qingxi mungkin dendam. Tapi hatinya tetap milik keluarga Li. Mungkin. Bahkan pedang sendiri tak bisa pegang sampah. Qingxi, adik sudah berusaha keras. Beri dia waktu. Kakak dan ayah bisa lindungi dia sampai kapan? Bolehkah aku minta setengah hari cuti? Nanti kalau kurang, akan kuganti. Pajila. Terima kasih. Kakak, kau sudah pulang? Latihan pedang selesai. Belum, sebelumnya sudah janji sama pangeran ketiga. 2 hari ini harus beri jawaban. Kakakmu mau ke kota besok. Urusan ini, kau tahu. Ibu kota itu dalam. Seharusnya kau putra sulung yang bertanggung jawab. Tapi karena kelambanan, kakak perempuanmu lah yang harus menjalaninya. Mengerti? Kakak kedua benar. Kakakmu ke ibu kota. Aku akan diam-diam ikut. Kota Yuzhou ini kuserahkan padamu. Kakak kedua tenang saja. Pergilah. Pangeran ketiga itu licik, hati-hati menghadapi. Tadinya kukira bisa menjamu kalian di ibu kota. Dan minum bersama kakak Li. Pasti ada kesempatan untuk mengunjungi yang mulia di ibu kota. Oh ya, kapan kakakmu berangkat? Dalam beberapa hari ini. Baiklah. Kebetulan aku dan kakakmu bisa berangkat bersama ke ibu kota. Biar ada teman di jalan. Bagus sekali. Mohon bantuan yang mulia. Kenapa? Jalan-jalan sebentar. Kayak begini. Ngobrol dengan orang licik seperti pangeran ketiga memang melelahkan. Kau berani bilang orang lain licik? Yang paling licik di Yuzhou ini ya kau sendiri. Lao Zhang, kau salah paham. Aku selalu tulus pada orang. Omonganmu itu anjing di Yuzhou pun tak percaya. Latihan pedang selesai. Sebentar. Kakakmu berangkat hari ini, sungguh tidak mau mengantar Yinyikan ke ibu kota. Tidak. Kakak kedua diam-diam melindungi Ye Weiji dia. Aku harus latihan pedang. Tidak bisa terganggu. Lizzie, ikut aku. Kemana? Latihan baru? Aku sudah siapkan sedikit. Jangan banyak kepikar. Oh, itu berbahaya? Bagiku cuma ujian kecil. Tidak berbahaya. Bagus kalau tidak berbahaya. Aku datang sekarang. Tidak berbahaya. Wanita ini benar-benar ingin menghabisi bocah itu. Maneric. Zengge Maneric. Di TV ini, Raja Obat Darah Shen sangat membantu memulihkan meridianmu. Kalau kau bisa mengambilnya, aku yakin bisa membuka 1 meridian untukmu dalam waktu singkat. Benarkah? Bagus sekali. Aku pergi sekarang. Tunggu. Bawa pedang ini. Berobat saja, tidak perlu pedang. Jalannya juga tidak sulit. Bawalah, banyak binatang buas di gunung untuk jaga-jaga. Siapa berani macam-macam di wilayahku? Kalian semua bengong! Cepat lihat! Siap, bos. Bos di sana itu perempuan. Seorang perempuan berani macam-macam! Kejar! Raja Obat Darah Shen. Di mana sih? Jangan biarkan dia kabur. Ya, dikerjai Lao Jin. Pantas saja dia maksa bawa pedang. Lao Jin kepara. Kinan Duo, kamu keterlaluan.
Wanita kalau dendam emang gak masuk akal. Mau jebak gue? Hari udah gelap, lihat aja lo yang nyari gue. Kinan duo, lo keterlaluan banget. Di sana, dia nggak bakal jauh. Siapa yang potong kepalanya dapat 100 perak. Haha, bocah, mau lari kemana? Kepala lo punya gue, mati lo! Pecundang, baju bagus, kulit mulus, anak orang kaya. Enak-enak di rumah, malah cari mati. Biar gue yang kasih. Jiu, dia dibunuh bocah itu. Jangan sampai lolos. Tangkap, dia buat balas Lao Jiu. Kejar. Jangan sampai lolos. Nyalakan obor lebih terang. Dia di sana. Bener-bener gak bisa lepas. Udah gelap, mereka malah nyalain obor. Bagus. Musuh diterang, gue digelap. Hei, ada apa di sana? Bocah itu licin banget kayak belut. Kalau ketangkap jangan harap gue kasih ampun. Harus dapetin dia. Kalau gue nggak bunuh mereka, gue yang mati. Gue harus beradaptasi kayak binatang buas yang udah mengincar. Bagus. Batin anak ini akhirnya mulai berubah. Makin berbahaya makin tenang, baru begitu namanya. Sekarang aku bisa tenang mengurus urusan. Para bandit ini mengumpulkan banyak harta. Sayang. Emas dan perak bagiku seperti awan. Tujuanku cuma satu, ginseng darah raja obat itu. Ketemu, bocah ini sungguh beruntung. Ginseng darah ini kualitasnya sangat bagus. Siapa berani sekali? Seorang perempuan berani mencuri di sini. Berisik. Hari ini ku lepaskan kau. Nanti pasti ada yang datang mengganggu. Ini lawanmu kepala bandit. Ini cocok jadi lawan bocah ini. Mana orangnya? Semua mati. Guru Perry kau sengaja. Kau sudah tahu mereka akan mengejarku kan? Bagaimana rasanya membunuh untuk pertama kali? Tidak enak. Sangat tidak enak. Akan muak. Biasakan saja. Ayo, pulang. Guru Perry, Ada apa? kalau aku mati di tangan para bandit itu, kau akan turun tangan. Entahlah. Kau bisa coba. Tuan muda pulang. Cepat lihat. Nah, anakku tersayang. Akhirnya kau pulang. Kau tidak apa-apa. Ini kelihatannya seperti tidak apa-apa. Tenang, kamu belum mati saja. Apakah Lao Qin sudah pulang? Di belakang. Jangan gegabah. Kau tidak bisa mengalahkannya. Aku kali dia. Nah, bicaralah baik-baik. Wanita itu benar-benar hebat. Lauri kau sungguh pengcat. Seorang wanita saja membuatmu ketakutan. Oh, bocah ini ternyata punya sedikit nyali. Guru Dewi, aku kembali. Semalam kau tidur nyenyak? Pergi berlatih pedang. Kukira akan ada tontonan bagus, ternyata memalukan. Benarkah dia sendirian membunuh belasan perampok itu? Kau yakin tidak membantunya? Tidak. Dia Jenny. Ini, dia. Sampah yang bahkan tidak bisa membuka meridian. Maksudku. Dia jenius dalam membunuh. Pertama kali kau membunuh. Berapa lama kau beradaptasi? Semalam dia membunuh belasan orang. Saat kutemui dia masih bisa tertawa. Masa mudamu dulu, bisakah kau melakukannya? Tidak bisa. Jurusan Raja Obat tidak mendesak. Ku dengar di Akademi Taixue ada Heisu mau Biuxia是一个3. Akademi Taixue, kau yakin? Orang tua itu tidak sederhana. Bahkan kau jika memaksakan diri belum tentu bisa lolos dengan selamat. No, don't.
Dewi sudah Lisa, aku takut. Masuk, tahan panasin. Apapun rasa sakitnya tahan. Ini kunci merombak meridian. Jangan sampai salah. Pak Sang, aku berhasil. Demi membuka meridian, biayanya terlalu besar. Budi ini berat. Dia mau melakukan itu untukmu sudah luar biasa. Jin Yannuo hebat. Tengah hari sudah latihan pedang. Saib, Jin Yannuo, sungguh kagum. Tindakan melawan kodrat ini, kau benar-benar berhasil. Hatinya cukup teguh. Orang lain, aku tak jamin berhasil. Bocah itu memang hebat, tapi tanpa campur tanganmu, seumur hidup takkan bisa buka satu meridian. Sekarang dia setidaknya bisa mulai berkultivasi. Tapi masih ada satu masalah. Kau mau dia latihan ilmu apa? Ada satu ilmu yang ingin ku coba padanya. Fei Xian Ju. Fei Xian Ju. Dewa pedang dari langit. Ilmu pedang dewa pedang pertama 1000 tahun lalu. Ilmu ini sangat sulit dikuasai. Kau yakin mau dia pelajari? Putar sekolah saja. Dia cuma punya 3 tahun. Menurutmu ilmu apa yang bisa mengejar Huoling? Level tak bisa dikejar. Coba dari jurus. Dia bisa ciptakan Tai Chi sendiri. Itu tanda bakat pedang. Mungkin dia bisa temukan jalur bela diri sendiri. 1000 tahun ini, berapa orang yang bisa? Pendekar pedang. Kau punya ilmu bela diri luar biasa. Tapi tak punya murid. Apa tak sayang? Angger dan pedang sudah cukup. Kita kan saja. Kita bekerja sama. Teknik dewa padanya. Kenapa aku harus bantu kau? Sama-sama pendekar pedang. Kau tak ingin melihat kejayaan dewa pedang lagi? Li Ziyu kemari. 来了。 Kau pernah dengar teknik terbang dewa? Pernah. Ilmu latihan nomor 1 di dunia. Kau tahu kenapa? Tidak tahu. Karena bab energi dalam teknik terbang dewa sangat sedikit dan biasa. Makanya latihannya amat lambat. Sisanya semua jurus indah. Tapi energi dalam itu dasar. Tanpa kekuatan besar, jurus tak berguna. Kenapa tak latih ilmu lain dulu? Baru setelah kuat pelajari jurus teknik terbang dewa? Tidak bisa. Banyak yang coba. Akhirnya kesurupan. kalau aku latih ilmu teknik terbang dewa, apa juga akan lambat seperti mereka? Tenang lambat pasti, itu tak perlu dipikirkan. Dengan kondisi barumu yang baru buka satu meri, dan bakatmu biasa saja, ilmu apapun hampir sama, kecepatanmu sudah sulit lebih lambat lagi. Hafalkan dulu intisari Qingyun Xue, latihan tiap pagi dan sore. Untuk jurusnya aku dan Jian Ying yang akan mengajarimu. Siapa? Secepat itu. Setidaknya masih ada kelebihan. Perhatikan baik-baik. 今日补他们mabuk bunga Satu pedang membuat 14 negeri. Ini pendekar pedang ya, Lao Zhang. Aku ingin sampai ke level kali. Berapa lama? 30 tahun. Minta dewa pedang pertama. 300 tahun. Kalau kau bisa bertahan selama itu. Kau tidak ikut. Tidak takut bandit itu membunuhnya. Kalau dia tak bisa hadapi bandit itu, perlu belajar pedang lagi. Aku tak suruh dia lawan langsung. Meski sial dan bertemu kepala bandit, kalau tak bisa lawan lari saja. Medan gunung rumit, pasti ada cara selamat. Jadi guru, kau sungguh dingin dan kejam. Hidupnya rezeki, matinya takdir. Tergantung apakah bocah itu punya nyali besar. Berani mencuri ginseng darahku? Cari dia! Gali sedalam 3 kaki pun, cari bocah itu! Siap, kepala suku.
Bagaimana lawan? Kepala bandit itu sudah buka segel dewa. Kita harus hindari dulu. Caritella. Di sana! Jangan biarkan dia kabur! Siapa tangkap 100 tael emas! Hei, mau tangkap aku? Mimpi! Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nanti kalau ada waktu, aku akan ngobrol panjang lebar dengan kalian. Tapi sekarang latihan dulu, jangan malah. Qing Yinu, kau tidak bilang padanya. Saat latihan harus tenang, jangan bawa emosi. Apa tidak tahu? Kupikir dia sudah tahu. Ada gawat. Semoga bocah itu beruntung. Jangan sampai kesurupan. Aneh sudah setengah jam tidak ada suara. Apa perlu kubangunkan dia? Jangan. Membangunkannya paksa hanya akan memperburuk keadaan. Tunggu saja. Ini, bukankah bocah ini baru buka 1 meridian? Ada apa ini? Aku juga tak tahu. Monkey, kita semua salah. Tidak. Seharusnya semua orang selama 1000 tahun ini salah. Maksudmu cara kultivasi pedoman terbang itu berbeda. Bocah, ini secara tak sengaja menemukan jalan yang benar. Keberuntungan pemuda ini bagus sekali. Bisa begini, nanti kalau dia sadar, kita tanya saja. Inikah seorang pendekar? Kurasakan seluruh tubuhku penuh kekuatan. Oka, mimpi apa kau ini? Air liurmu hampir menetes. Baru buka pustaka suci, sedikit bersemangat. Bagaimana kau melakukannya, aku tanya. Tadi saat kau melatih pedoman terbang, apa yang kau pikirkan? Aku pikir, kenapa aku yang begini? Hebat tak punya bakat. Antara Putra Dewa dan Putra Buddha bisa begitu keren kisah. Bisa begitu. Mungkin saat emosi meluap, aliran darah dan energi menjadi lebih dan pedoman terbang bisa memanfaatkannya untuk bergerak lebih kencang. Aku merasa sangat kuat sekarang. Senior, bagaimana kalau kita bertanding sebentar? Cienci kau saja yang maju biar dia tahu tempatnya. Ingat cukup sampai batas. Jangan lukai dia. Bak, sombong sekali. Kau terima 1 serangan. Akan ku kau tidak membunuh. Ya, tunggu! Aku bercanda! Aku salah! Dasar kakek tua menyebalkan. Aku kata ini. Kalian sampah jadi pelampiasanku dulu. Kepala bocah itu lari ke barat lagi, hampir hilang. Kepala, apa sih maunya dia? Bikin kita muter-muter, dia nggak capek? Apapun maunya, tangkap dia hidup-hidup. Aku akan mengguliti hidup-hidup. Siapa? Giliran sekarang. Turunkan senjata. Kalian sudah terkepung olehku seorang. Kawan, dia cuma sendiri. Serang! Kawan, cincang dia sampai halus. 苏大地 beritahu malam memben. Kebetulan mau coba pedang baruku. Hahaha, lemah sekali. Dasar sekumpulan pengekat. Kepala, celaka. Dia pergi ke markas kita. Dia tipu muslihat. Cepat kembali. Tuh kan, masa iya sama sekali nggak ada barang berharga. Kejar dia. Ambil balik kotak itu. Apapun yang terjadi. Ya. Serahkan saja kotak yang kau pegang itu. Urusan ini selesai. Kau boleh pergi dengan selamat. Enak aja. Ayo kejar kalau berani. Serahkan kotaknya. Kau boleh pilih apa saja dari kampungku, emas dan harta semua untukmu. Buang-buang waktu saja. Aku ini kurang apa?
Enggak, Kek. Jangan uang. Masih mau kejar? Kalau enggak, aku pergi. Dasar bocah, jangan sampai kau kutangkap. Awas kau, nak! Boka! Sudah diberi hati malah minta jantung. Serahkan kotaknya. Bayangan anggur. Mimpi aja kau. Cih, sialan! Pikir kau bisa menangkapku? Emang sanggup? Bocah! Bukankah itu tuan muda ketiga dari keluarga Li? Kok luka parah begini? Tanya nanti saja. Antar dia ke kediaman Li sekarang. Xianzi Ziyue, kenapa begini? Beberapa tulang rusuk patah. Tak apa, bawa dia ke apotek. Apa yang dilakukan bocah ini? Lihat telapak tangan di dada. Kepala bandit itu pasti marah besar. Ingin membunuhnya. Mungkin ada hubungannya dengan benda. Ada apa dengan batu ini? Kinaro kultivasimu tinggi. Tapi pengetahuan kalah jauh dari orang tua ini. Kau tahu ini apa? Tidak tahu. Dosa api merah. Benda paling yang di dunia. Setara dengan besi dingin ribuan tahun di pedang Qingshua. Jauh lebih berharga. Kalau begitu benda suci, bisakah dipakai untuk menempa pedang? Sulit. Dunia tak bisa menampung. Tapi, no, don't. Mereka perlu benda yang ekstra. Genci, apa kau tak merasa aneh? Bagaimana gerombolan perampok biasa bisa tahu benda suci ini dan menyimpannya begitu rapi? Masuk akal. Kau akan turun tangan sendiri. Aku tak bisa mengintimidasi yang lemah. Tongkat sakti ini dia yang mengambil. Urusan selanjutnya harus dia lakukan sendiri. Oh masih hidup? Bagus-bagus. Kalau kau tak muncul, kukira kau sudah mati. Ya, aku hidup baik-baik. Tak akan mati. Tapi hampir saja aku benar-benar mati. Bagaimana? Pendekar sejati. Tak semudah yang kau bayangkan, kan? Kuat sekali. Kalau dia terkeling了, kena terbasku. Mungkin aku tak akan kembali. Ceritakan apa yang terjadi. Nah, kau bina. Meski kau menusuknya, jika terus bertaruh, kau yang akan mati. Rendah hati, rendah hati. Aku cuma merasa dia terlalu kuat, tak yakin bisa menang. Sejarah besar. Beberapa hari ini kau latih dulu teknik batin pedoman terbang. Setelah lukamu membaik, aku akan ajari kau ilmu pedang pedoman terbang sepenuhnya. Benarkah? Terima kasih, Guru Pen. Nona Liuru, kita sudah sampai. Inilah ibu kota 1000 tahun dinasti Shang pusat dunia. Akhirnya tiba juga, keluarga Li. Tak bisa dihindari lagi. Lapor pada putri ke-9, iring-iringan pangeran ketiga sudah masuk kota. Bersama keluarga Li dari Yuzhou juga. Pangeran Qinpat meminta hadap di luar. Kakak Qinpat, silakan masuk. Muro, kakak ketikamu sudah pulang. Kau tak mau menemuinya. Kakak keempat juga tidak pergi kan? Ngobrol dengan kakak ketiga itu melelahkan. Ku kabar orang Li juga ikut. Putra sulung keluarga Li. Katanya, Li Xie berguru pada pendekar pedang pelang. Ada kesempatan. Aku ingin bertanding dengannya. Mungkin kakak Qinpat kecewa. Menurut informasiku, yang aku kakak ketiga ke ibu kota adalah putri sulung Li Yue. Li tidak datang. Sayang sekali. Tidak sayang. Kalau dia sudah datang, Li Xie akan segera menyusul. Maksudmu? Kakak Qinpat urusan intrik begini. Kau tak suka. Jangan tanya lebih dalam. Aku jamin Li Zetian pasti datang. Kau tunggu saja. Aku pergi. Kakak Qinpat tak mau bersaing.
bahkan berarti bisa lepas tangan. Begitu putra sulung keluarga Li tiba di ibu kota, persaingan terbuka antara istana dan keluarga Li akan resmi dimulai. Tenang. Udah kuduga. Negak. Dengan kecepatan ini 100 tahun pun dia nggak akan bisa mengejar Huolinger. Harus segera buka meridian lainnya. Susah. Kau lihat sendiri. Tubuhnya makin kebal terhadap obat kuat, jadi makin lemah. Kalau begini terus, meski kumpulin semua obat di dunia nggak cukup buat buka 8 meridiannya. Kalau nggak ada cara lain, aku akan ke kota judi. Pikir panjang dulu. Kepala Ru itu terlalu kuat di ibu kota Shangdia nggak pernah kalah. Hei, kekerasan itu pilihan bu. Transaksi itu pilihan terbaik. Anak itu bilang, semua orang ngejar antang. Kepala pasti juga punya susah syidap. Ngomong-ngomong, mana anak itu? Kita nong kilong. Kira-kira udah waktunya pulang. Wah, gaya unik, kau culik istri orang, terus dipukul. Presiden Laojang, kau nggak bisa tuai yang baik. Guru peri, aku kena penyergapan gerombolan bajingan itu. Nyaris nggak balik. Oh, Guru peri, kenapa kau sama sekali nggak peduli sama muridmu ini? kau tiap beberapa hari cari gara-gara ke kantor orang. Aku juga bakal jebak kau. Yang penting gak mati. Lukamu udah hampir sembuh. Mulai hari ini, ku ajari jurus-jurus Fei Xian Ju. Semua kekhawatiran lenyap. Hidangnya. Ambil. Ambil. Latih langkah di tanah itu sampai persis. Baru aku ajari jurus berikutnya. Hah? Langkah macam apa ini? Kalau rahasia terbang semudah itu, pasti sudah ada yang menguasainya sejak ribuan tahun lalu. Wah, kenapa? Mau lompat ke danau? Baru latihan sebentar. Jangan bicara seenaknya. Susah banget latihan ini. Gerakan dan jurus rahasia terbang memang sulit, apalagi saat kau pakai energi dalam. Kalau belum kuasai, malah bisa celaka seperti sekarang. Soal bantuan, dengan jujur aku bilang, orang tua ini tak bisa bantu. Berusahalah sendiri. Salah pilih teman. Aku sudah tahu sifatmu. Hari sudah gelap. Aku tak temani lagi. Aku pergi tidur. Lihat saja, aku tak percaya tak bisa lewati 9 langkah ini. Pendekar hitam, karena ada jalan di depan, aku akan terus melangkah. Sifat pantang menyerah ini lebih berharga dari Li Ziyu. Ketajamanmu mungkin akan mengguncang dunia. Ternyata kerja keras bisa menutupi kekurangan. Tak lama lagi, mungkin dia benar-benar bisa kuasai bab pertama rahasia terbang. Kakak Li, silakan. Terima kasih, Putri. Aku sudah lama kagum pada nama kakak Li. Begitu tahukah kakak datang ke ibu kota, aku tak sabar ingin bertemu. Putri terlalu baik. Bisa dipanggil oleh Putri adalah kehormatan bagi Yue. Syukurlah. Ku dengar kakak Li datang ke ibu kota bersama pangeran ketigaku. Kakak Li, bagaimana kalau menginap beberapa hari di istana? Aku juga bisa minta izin Ibu Suri untuk keluar istana sebentar. Terima kasih atas tawaran Putri, tapi Yue sudah punya rencana lain. Maaf. Sudahlah, yang penting kakak Li ada di ibu kota, pasti ada kesempatan bertemu lagi. Oh, so kerjasama. Apa kakak sudah punya calon? Pangeran ketiga sudah menyebutkan 3 pihak. Aliansi keluarga Jiangsun dan juga bank swasta tersembunyi. Akan membantu memperkenalkan. Tapi belum sempat bertemu. Karena pangeran ketiga sudah berjanji. Murong tak perlu aku kantor. Putri, Yue baru tiba di ibu kota. Mohon petunjuk dari Putri. Kekuatan di ibu kota Rumi. Kakak harus hati-hati jika percaya padaku pertimbangkan keluarga Jiangsun. Itu keluarga Ibu Suri.
Petunjuk Putri. Yue Ingat. Oh? Aku tinggal. Bukankah barang-barang itu ditemukan oleh tuan ketiga keluarga Li? Apa aku salah ingat? Itu cuma gosip. Saat keluarga Li mulai berbisnis, adikku masih bawah 7 tahun. Mana mungkin dia bisa menemukan semua itu? Ya, benar juga. Mereka mengejar! Kepala, kenapa bocah itu jadi begitu kuat? 8 orang kita saja tidak bisa menghentikannya. Bocah itu mungkin sudah membuka senjata. Sekarang dia sudah menjadi seorang petarung. Pokoknya, kalian jangan sendirian saat bertemu dia. Lebih baik 10 orang maju bersama. Hei, kalian masih mau kejar atau tidak? Bocah, jangan sampai aku menangkapmu. Nanti akan kukuliti hidup-hidup. Gendut, kata-katamu itu sudah membuat telingaku bosan. Jadi, kejar atau tidak? Saudara-saudara, kejar dia. Maka, kau berani tidak berhenti dan bertarung denganku? No, don't. Tapi kalau aku menang, kau harus jawab 3 pertanyaan. 什么问题？ 你先答应。 Tidak berani bertarung. Baik, aku setuju. Tapi kau harus bisa mengalahkanku dulu. Terlalu lambat. Dia berputar dan melesat lagi seperti hantu. Kecepatanmu tidak bisa mengikutiku sama sekali. Mustahil. Kenapa? Jelas, tapi tidak mau mengaku. Mau aku tunjukkan beberapa jurus pedang lagi. Baru kau mau mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Katakan, apa yang ingin kau tahu? Sederhana. Dari mana kau dapatkan kristal? Bagaimana kau tahu itu kristal besi api merah? Sekarang aku yang bertanya. Kesabaranku terbatas. Bikara. Lihat. Kristal besi api merah itu aku curi dari keluarga. Keluarga Yin? Maksudmu keluarga Yin yang punya bank swasta di ibu kota? Kekuatan keluarga Yin. Apa hubunganmu sebenarnya dengan keluarga Yin? Itu pertanyaan kedua. Bisa dibilang begitu. Keluarga Li adalah musuhku. Mereka membunuh ibuku yang dulu jadi pelayan pribadi nyonya besar keluarga Yi. Wanita itu yang menghancurkannya. Kau anak haram yang dibuang keluarga. Memangnya kenapa jadi anak buangan? Anak buangan tidak berhak punya hidup sendiri. Mungkin aku bisa membantumu. Kau bisa membantuku? Kenapa kau mau membantuku? Tidak ada alasan, aku suka. Aku bantu kau lolos dari kejaran sebagai balasan. Kau harus bekerja untukku selama 10 tahun. 10 tahun mustahil. Maksimal 3 tahun. 5 tahun tidak bisa kurang. Bisnis tanpa untung, tak ada yang mau. Deal. Aku bahkan belum tahu namamu. Yin Kuang. Aku tanya kamu, di mana ada benda yin ekstrem setara dengan besi api merah? Aku tidak tahu. Tapi di gudang keluarga Yin ada buku usang berjulur Intisari Istana Langit. Mungkin tercatat di sana. Yang perlu kukatakan sudah. Boleh aku pergi? Boleh. Pulang dulu. Akan segera kuatur. Jaga Inka, janji. Semoga katamu benar. Kakak, salam dalam syurat. Hari ini kutemui seseorang bernama Yin Kuang, latar belakang istimewa, kelak mungkin berguna. Mohon kakak diam-diam menjaganya membuka jalan untuk An. Pemimpin ini surat rahasia dari kota Yuzhou. Hongzhu, kau segera kembali ke Yuzhou ikuti perintah Tuan Muda Ketiga. Lagi pula bawa pedang Chunjun ini untuk... Kakak Hongzhu perjalananmu pasti melelah. Tuan Muda Ketiga, pemimpin mengutus saya untuk mengikuti perintah Anda. Perintah itu terlalu formal. Aku minta kakak, Hongzhu datang untuk bantuan kecil. Tuan Muda Ketiga, perintah apapun akan saya laksanakan. Hewa tenaga ini pedang yang dititipkan pemimpin untuk Anda. Pidam. Chen Juan.
Sayang sekali pedang bagus, tapi gadis itu lumayan. Ahli rakun. Dari mana keluar dapat orang-orang aneh seperti gadis kecil saja sudah luar biasa. Lihat sikap menjilatnya, aku yakin niatnya tidak baik. 小姨，我的疙瘩，biar kakak periksa. Beneran udah gede apa belum? Kurang pas, ya? Kenapa nggak pas? Dulu kan pernah lihat waktu kecil. Waktu itu masih kecil, nggak ngerti. Sekarang udah gede. Sekarang. Enak. Enak. Hongzhu姐, aku nggak sengaja. Aku sengaja. 小姨，beneran udah gede. Hongzhu Ji, kita bahas urusan serius. Demi urusanmu, aku ngebut 3 hari 3 malam. Beberapa kuda sampai mati. Hongzhu Ji, capek ya? Minum teh dulu biar lega tenggorokan. Hongzhu Ji, ada anak haram keluarga Yin dari ibu kota. Dari istri utama sampai jadi perampok. Baru aja aku takluk. Anak haram keluarga Yin? Buat apa? Hongzhu Ji jago ngerias. Bisa nggak rias dia? Terus kirim ke ibu kota dagang besar. Orang ini bisa dipercaya. Hongzhu Ji, lu nggak pernah nanya gitu. Ya karena tuan muda lo statusnya terhormat. No, don't. Baik, nanti saat meriasnya lagi, aku akan tambah sedikit bahan. Obat penawarnya juga akan kusiapkan tuh. Sudah aku bilang kakak Hongzhu yang terbaik. Peluk. Ah, sudahlah. Pergi dan cari orang itu. Mau keluar sebentar. Gara-gara mencuri kakak. Sebenarnya apa yang dilakukan bocah ini? Entahlah, tapi Sepertinya dengan kepala gerombolan perampok itu. Kakak Hongzhu, kuserahkan padamu. Kau bisa pergi mengurus urusanmu sendiri sekarang. Boka, lumayan juga. Kepala perampok itu saja bisa kau tundukkan. Ada yang kau tanyakan? Namanya Yin Kuang, dia kata yang keluarga Yin di ibu kota. Kristal besi merah itu dia curi dari gudang keluarga Yin. Tapi katanya di keluarga Yin ada kitab keahlian langit berisi harta langka. Mungkin ada petunjuk. Keahlian langit. Naskah rusaknya ternyata ada di keluarga Yin kan? Kitab itu ditulis sejak awal dinasti Tang. Mencatat berbagai harta dan keajaiban yang belum Kalau begitu, kita harus berusaha mendapatkan kitab itu. Wanita itu bisa merias wajah. Guru Dewi Peling pintar. Aku akan mengubah wajah Yin Kuang ini dan menyusupkannya ke keluarga Yin. Bukankah cuma merias wajah? Kenapa ribut sekali? Ini karena khawatir dia akan dikenali, jadi caranya agak keras. Bisa kembali seperti semula. Tergantung keberuntungan. Misi berhasil. Kakak Hongzhu, Dewi Guru, dan Senior Jenshitsu yang bisa dipercaya. Jadi tidak perlu berpura-pura. Kenapa tidak bilang lebih awal? Orang itu pingsan. Kira-kira butuh 3 atau 4 jam untuk sadar. Nak, siapa gurumu? Belajar sendiri. Sudah, kalian ngobrol saja. Aku mau tidur. Kendalikan diri. Fokuslah lebih banyak pada latihan pedang. Dewi Guru, kau salah paham. 老娘配不上你还是怎样？不是。小姐, kau mau pergi ke ibu kota? Tidak mau. No. Don't. Kakak Hongzhu, pernahkah kau berpikir untuk pulang? Aku tidak punya rumah. Selama kakak Hongzhu mau, rumah keluarga Li akan selalu menjadi rumah. 小子, kau sudah besar, pandai merayu gadis. Kakak Hongzhu tahu saja. Sudah larut. Kau cepat kembali ke kamar. Besok pagi-pagi. Aku akan membawa Yingku kembali ke ibu kota. Secepat itu.
Kakak keduamu sedang butuh orang. Dasar kami di ibu kota masih terlalu tipis. Semua ini demi masa depanmu, jangan mengecewakan. Ibu kota itu dalam, kalau terjadi apa-apa, aku pun belum tentu bisa melindungimu. Kau Hongsu tenang saja, aku pasti akan menjadi keluarga Li punya pendekar perang terkenal di dunia. Nilu temu besar. Aku tidak percaya. Langkah terakhir ini, aku Li Ziwei hari ini harus melangkahinya. Demi Kak Hongzhu, demi kakak kedua, demi keluarga Li. Pasti berhasil. Li Ziyue, kau gila. Latihan pedang memang penting, tapi jangan nekat seperti ini. Lihat luka-lukamu. Dia benar-benar berhasil. Kak Hongzhu mau pergi. Sesampainya di ibu kota, ikuti semua arahan Kak Hongzhu, mengerti? Aku tahu. Handicap pedang, jurus kedua, ajari kau. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau masih muda beberapa tahun, demonstrasiku pasti lebih mengesankan. Sudahlah, Paman sudah hebat. Latihan yang baik. Jurus terbang dewa ada 9 gerakan. Tingkat kesulitan berlipat ganda. 3 jurus. Terakhir bahkan aku dan Chinanu tidak bisa mengajarimu. Pohap sebelum aku mati. Kau bisa menunjukkan 3 jurus terbang dewa. Sachin, Pergilah berlatih, sila bertemu. Gini saja tidak akan berhasil. Terlalu lambat, 2 jurus pertama masih oke, jurus ketiga sudah 27 langkah. Ya sudah cukup keras. Saat ini baru membuka 1 menit, baik kecepatan latihan maupun kendali tubuhnya terbatas. Aku pergi ke ibu kota, Yurus di sini. Kediaman Li, aku yang jaga. Terima kasih. Ibu kota. Ibu kota, Aldi Peta. Ambil obat untukmu. Jangan banyak bicara. Lanjutkan latihan. Karena sudah datang, keluarlah. Qin Enu memberi hormat kepada pimpin Konfusian. Ada urusan apa pedang Dewa Bunga Plum datang sendiri? Maksud pemimpin. Saat anak ketiga keluar demi aku sendiri yang akan memberitahu. Dia mungkin tidak akan datang. Datang atau tidak, bukan kehendaknya yang menentukan.